metodologi sejarah pemerintahan, kegunaan sejarah pemerintahan. Kegunaan sejarah pemerintahan, pokok bahasa sejarah pemerintahan. 34 bahasa pemerintahan. Latar belakang pengertian bahasa, fungsi bahasa, tipologi bahasa, ilmu bahasa, bahasa pemerintahan, manajemen bahasa, metodologi bahasa pemerintahan, metodologi, saya ulang 35 mengenai metodologi ilmu pemerintahan. Latar belakang, pengertian, saintifik, metodologi penelitian dan metodologi ilmu. 36 metodologi penelitian dan pemerintahan. Pengertian metodologi penelitian ilmu pengetahuan menurut frame of referensi siapa, sejarah ringkas, penelitian kualitatif sebagai proses metodologi kualitatif untuk ilmu pemerintahan, masalah pemerintahan, aspirasi yang diperintahkan, nation building bersatu dalam perbedaan pendekatan manajemen budaya, dapatkan pendekatan kuantitatif dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian penyusunan dan pemerintahan tesis dan disertasi di bidang ilmu pemerintahan. 37 ajas pemerintahan. Tinjauan leksikografi dan semantik. Asas pemerintahan atau asas ilmu pemerintahan. Tinjauan epistemologi. Pengertian pemerintahan, asas pemerintahan. Ajas memandang jauh ke depan atau bestur is porigis. Ajas berpikir panjang, ajas belajar dan sejarah, ajas kepastian dalam perubahan, ajas keserasian, tujuan dengan motif, cara dan alat. Asas proporsional, ajas tanggung jawab, ajas kepastian, ajas noblis obligate. Asas kebersamaan, ajas tetuanasi, ajas good government, ajas aktif, positif, ajas omnipresent, ajas dengan sendirinya, ajas sisa atau residu, ajas disertasi, ajas Pearl Emerson, ajas Press Emerson, ajas keterbukaan, ajas keutamaan, ajas persatuan dalam perbedaan, ajas kepercayaan dan pengharapan dalam kekecewaan. Metodologi ajas pemerintahan, perumusan, penggunaan, penerapan. 38 apologia, perkenalan kebutuhan manusia, pendekatan metadisiplin, hubungan pemerintahan, kibernologi, metodologi ilmu pemerintahan, konstruksi ilmu pemerintahan baru, paradigma baru, teknologi pemerintahan, seni pemerintahan, karakteristik ilmu pemerintahan, profesi pemerintahan. Deskripsi singkat buku. Sebagai gejala sosial pemerintahan telah dikenal sejak terbentuknya masyarakat manusia selama ratusan tahun. Kajian pemerintahan menjadi bagian ilmu pengetahuan tertentu seperti filsafat atau ilmu politik, body of knowledge yang di negeri Belanda disebut Bestuurkunde, Bestuurwetenschap, dan kemudian Bestuurswetenschappen, dan di Indonesia disebut ilmu pemerintahan, dikenal sejak tahun 40-an. Di Indonesia ilmu pemerintahan pun pernah akrab dengan ilmu hukum. Di dunia barat, Bestuurwetenschap atau ilmu pemerintahan dianggap identik dengan public administration, ilmu administrasi publik. Sepanjang tahun 90-an terjadi berbagai peristiwa akademik yang tentang dan sekitar ilmu pemerintahan. Pertama, perubahan paradigma ilmu pemerintahan sebagai bagian integral ilmu politik menjadi ilmu pemerintahan yang berinterface dengan ilmu-ilmu yang di lingkungan ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu politik dan ilmu administrasi negara. Kedua, semakin jelas perbedaan antara beban konstruksi bangunan ilmu administrasi publik dengan bahan dan bangunan ilmu pemerintahan. Misalnya Bayu Suniamingrat mengenal ilmu pemerintahan 1980, Suhendar pengantar ilmu pemerintahan 1985, dan Suwargono Jati Diri ilmu pengetahuan pemerintahan, jurnal ilmu pemerintahan 1995. Ketiga, derajat keilmuan ilmu pemerintahan
meningkat dari derajat memasuki derajat S2 magister sejak 1996 dan S3 doktor sejak 2000 khusus di lingkungan Unpad dan sejak 1998 di lingkungan perguruan tinggi lainnya. Keempat, perubahan pembelajaran dan penggunaan ilmu pemerintahan dari ilmunya kebutuhan pegawai negeri khususnya menjadi ilmunya kebutuhan setiap orang sebagai alat untuk menumbuhkan hubungan pemerintahan yang dinamis. Kelima, perencanaan metode kualitatif untuk penelitian di lingkungan ilmu pemerintahan khususnya di Unpad sejak tahun 1998. Keenam, penggunaan teknologi informasi dalam ilmu pemerintahan yang dapat e-governance dan e-government reger WO otot UMA elektronik governance resin penting government 2000 Douglas Hierholmes Gov 2001. Ketujuh, aliran reinventing government David Obermaden Ted Gibler 1993 banyak mempengaruhi pemikiran kebijakan program dan pelatihan di Indonesia. Buku 2, Sosiologi Pemerintahan dan Perspektif Pelayanan Pemberdayaan Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Penulis buku Profesor Dr. Nyoman Sumaryati. Ciri-ciri sampul buku berwarna kombinasi hijau dan coklat, judul buku berwarna putih dan kuning. Sudah berapa menit ya? 1 jam 2 menit. Saya lanjutkan. Daftar isi buku. Bab pendahuluan, bab 2 sosiologi pemerintahan. A. Sosiologi, B. Pemerintahan, C. Sosiologi pemerintahan, D. Objek sosiologi pemerintahan. Bab 3 pokok-pokok pembahasan sosiologi pemerintahan. A. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, B. Partisipasi masyarakat, C. Pemberdayaan masyarakat, D. Pemerintahan yang bertanggung jawab, E. Pelayanan pemerintahan, F. Legitimasi pemerintahan, G. Kebijakan politik. Bab 4 subjek kajian sosiologi pemerintahan. A. Masyarakat sebagai subjek sosiologi pemerintahan, B. Hak sipil penduduk masyarakat, rakyat, dan warga negara. Bab 5 interaksi antara subkultur dalam sosiologi pemerintahan. A. Pembentukan interaksi pemerintahan, B. Komunikasi pemerintahan sarana interaksi sosial, sosiologi pemerintahan, C. Interaksi antara subkultur dalam lingkungan pemerintahan, D. Interaksi antara pemerintah dan yang diperintah. Bab 6 tuntutan yang diperintah atau objek utama kajian sosiologi pemerintahan. A. Pengertian, B. Layanan sipil, C. Layanan publik, D. Faktor penyebab kerendahnya kualitas layanan sipil dan layanan publik, E. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan sipil. Bab 7 model kepemimpinan lokal serta kearifan dalam membangun sistem sistem kepemimpinan nasional. A. Pengertian negara menuju tata kelola pemerintahan yang baik, B. Tinjauan empirik tentang kepemimpinan pemerintahan, C. Tinjauan empirik kepemimpinan adat tradisional di Indonesia, D. Refleksi kepemimpinan khusus Indonesia adalah kepemimpinan etis, visioner yang unggul dengan etos kerja profesional, B. Sosiologi dan birokrasi. Deskripsi singkatan buku, deskripsi atau singkat buku kajian sosiologi pemerintahan dalam buku ini berkisar mengenai penjelasan konsep sosiologi dan pemerintah tentang pemenuhan kebutuhan rakyat dan jasa-jasa publik yang diprivatisasikan dan layanan sipil dilihat dari sudut proses sosial, intuisi sosial, perilaku sosial, dan sistem nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Buku ini berusaha membangun konsep sosiologi pemerintahan dari perspektif kibernologi guna menjelaskan konsep ilmu pemerintahan baru yang memberatkan
pada tugas utama pemerintahan, yaitu pelayanan publik, public service, and civil service yang sifatnya bukan monodisipliner, melainkan multidisipliner, bahkan mengenai pada transdisipliner. Judul buku ketiga, penulis buku, judul buku ketiga Dialektika Ilmu Pemerintahan. Penulis buku Profesor Dr. Muhammad Labib, Profesor Dr. Hieronymus Rowasu, Dr. Megendaru Widi Kawurian. Ciri-ciri simpel buku, simpel berwarna coklat pada bagian atas, simpel ada gambar istana presiden. Daftar buku 1A, konstruksi ilmu pemerintahan, berisi state of the art ilmu pemerintahan, ilmu pemerintahan, ilmu pemerintahan dan ilmu pemerintahan terapan, perkembangan konsep ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Ilmu pemerintahan dan ilmu hukum, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum, ilmu pemerintahan di lingkungan institut ilmu pemerintahan sebagai kajian utama jurusan, ilmu pemerintahan sekilas ilmu pemerintahan, epistemologi dan aksiologi ilmu pemerintahan, asas-asas pemerintahan. Beberapa masalah ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara, beberapa pokok pikiran tentang pengembangan program studi ilmu pemerintahan, beberapa pengamatan tentang ilmu pemerintahan, penerapan ilmu pemerintahan dan sistem pendidikan, perspektif ilmu pemerintahan dan pemerintahan umum, anomi pemerintahan. B. Makna pemerintahan. Pemerintah untuk rakyat, ilmu pemerintahan dalam politik menuju pemerintahan yang amanah dan responsif. Segi-segi hukum pelayanan pemerintahan, pembangunan pemerintahan, Indonesia abad 21, Masehi, demokrasi dan demokratisan, sebuah referensi perkembangan pemikiran tentang masyarakat kewargaan, reproduksi legitimasi melalui undang-undang etika pemerintahan, dan reformasi administratif. Penraihan etika pemerintahan dalam wujudkan good governance, kajian perspektif terhadap ilmu pemerintahan. Deskripsi singkat buku. Buku ini adalah hasil kompilasi serta hasil adaptasi dari sebagian tulisan pada Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Institut Ilmu Pemerintahan yang pernah terbit. Kompilasi ini tentu dengan beberapa pertimbangan. Pertama, terjadi kelangkaan bacaan terhadap dasar-dasar ilmu pemerintahan yang disebabkan antara lain karena minimnya forum seminar maupun diskusi publik bagi pengembangan ilmu pemerintahan. Kedua, dalam upaya pengembangan ilmu pemerintahan di depan, maka seluruh temu kaji ilmu pemerintahan serta naskah jurnal ilmu pemerintahan patut menjadi bahan bacaan penting pembanding sebelum tiba pada pemahaman ilmu pemerintahan kibernologi yang digagas Profesor Dr. Talijiduhu Ndraha Saik tahun 2013. Judul buku Government Ethic nomor 4, judul buku Government Ethic and Measure, kewenangan aparat pemerintahan. Penulis buku Sheldon S. Sternberg and David T. Austin. Ciri-ciri simpel buku berwarna ungu. Daftar buku bab 1 kepelbagian dilema etika pemerintahan. Bab 2 motivasi sebagai latar belakang tindak penyelewengan. Bab 3 harga sebuah suap. Bab 4 profil pelaku pemerintahan koruptor, fungsionaris dan penghayatan etika. Bab 5 daftar pencocok kejujuran. Bab 6 mendalilkan berbagai praktek etis pemerintahan melalui hukum dan peraturan. Bab 7 4 pokok praktek
pemerintahan. Deskripsi singkat buku, perilaku etis dan tidak etis pejabat-pejabat negara, baik para pejabat hasil pemilihan maupun pejabat yang disingkat dihadapi dilema etika. Itu maupun yang pejabat yang diangkat yang dihadapi dilema etika. Dibahas pula serangkaian strategi manajemen untuk mencegah terjadinya perilaku tidak etis. Sebuah deskripsikan 3 cara untuk mengidentifikasi ketentuan berbagai terhadap korupsi di lingkungan kedinasan dan contoh-contoh kebijakan, prosedur, dan perundang-undangan yang efektif dalam upaya mengurangi kesempurnaan untuk berperilaku tidak etis. Izin. Nomor 5, judul buku, Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan Kekuasaan dan Perilaku Penulis buku, Profesor Dr. J. Kaloh. Ciri-ciri sampel buku, sampul berwarna kombinasi putih dan hitam di bagian bawah, pada bagian atas sampul terdapat gambar-gambar tokoh. Daftar isi buku, bab 1, dasar pemikiran dan problematika. Bab 2, peran, tugas, dan fungsi teknik. Bab 3, pola kegiatan. Bab 4, tipologi kekuasaan dan perilaku. Deskripsi singkat buku, pemerintahan daerah merupakan sistem dari sistem pemerintahan nasional. Efektivitas pemerintahan tergantung pada efektivitas pembangunan nasional. Dibahas pula kedudukan dan peran kepala daerah, eksistensi, peran, target, dan fungsi serta penyerahan teknis kepala daerah, tipologi kekuasaan dalam kepemimpinan kepala daerah, serta rekomendasi bagi pola kegiatan, pola kekuasaan, dan pola perilaku kepala daerah. 6. Judul buku, Membangun Kepemimpinan yang Efektif. Penulis buku, Profesor Dr. Kaloh. Ciri-ciri sampul buku, sampul buku berwarna biru dan bagian tengah simpul terhadap logo IPDN. Daftar isi buku, 1. Pendahuluan. 2. Siapakah pemimpin pemerintahan? 3. Kedudukan pemimpin pemerintahan. 4. Ciri-ciri pemimpin pemerintahan. 5. Etika kepemimpinan pemerintahan. 6. Kepemimpinan pemerintahan yang efektif. Deskripsi singkat buku, sebagai pemimpin pemerintahan, kebutuhan yang diperoleh pasti terhormat, memiliki kekuasaan, memperoleh perlakuan dan hak wewenang yang melekat dalam jabatan yang diemban. Tetapi sebagai pemimpin pemerintahan pasti memiliki tanggung jawab yang tidak ringan karena harus berbuat lebih dari yang dipimpinnya. Keinginan pemimpin yang dibarengi motivasi serta semangat untuk memperjuangkannya akan menjadi sebuah kekuatan, sedangkan kegagalan untuk mengikuti keinginan tersebut akan menemukan jalan menuju keadaan biasa-biasa saja, bahkan mengakui kemunduran. Berbagai permasalahan, tantangan maupun peluang lurus harus mampu dihadapi atau disiasati dan diantisipasi. Sebagai arif, cerdas, bijaksana, setiap pemimpin hendaklah menyadari kedudukan dan karakteristik pemimpin, memahami etika kepemimpinan pemerintahan dan berupaya mengembangkan kepemimpinan yang efektif. 7. Buku, judul bukunya 6 Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep Teori dan Isu. Penulis buku, Profesor Dr. Jeremias T. Keban. Ciri-ciri sampul buku berwarna hitam dan merah pada pojok kanan, sampul terhadap tulisan edisi 3. Pada kajian kiri bawah terdapat gambar poin catur. Daftar isi buku, A. Dimensi kebijakan, B. Dimensi organisasi, C. Dimensi manajemen, C. Dimensi etika, C. Dimensi lingkungan, F. Dimensi akuntabilitas. Deskripsi singkat buku ini membahas
Hakikat administrasi publik melalui pemetaan 6 pilar utama. 6 dimensi ini saling berkaitan dan menjadi pedoman dalam memahami tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif. Keenam dimensi strategis yang dibahas melalui dimensi kebijakan, membahas proses perumusan, implementasi hingga evaluasi kebijakan publik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dimensi organisasi menyoroti struktur, desain, dan reformasi birokrasi serta lembaga pemerintah. Dimensi manajemen mengupas pengelolaan sumber daya kinerja, aparatur, dan pelayanan publik secara efisiensi dan efektif. Dimensi etika menekankan pentingnya nilai-nilai moral, integritas, dan standar perilaku bagi para administrasi publik. Dimensi lingkungan membahas faktor-faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi kinerja administrasi publik. Dimensi akuntabilitas memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan kepada publik. 8. Judul buku Pemimpin Reformasi Birokrasi, Kompleksitas dan Dinamika Perubahan Birokrasi, penulis buku Profesor Dr. Eko Prasojo. Ciri-ciri simpel buku berwarna merah, namun pada bagian atas tengah terdapat tulisan edisi revisi. Daftar isi A. Konteks sosial politik sejarah. B. Politik dan seni kepemimpinan. C. Lintasan agenda perubahan. D. Agent perubahan, agent of change. Deskripsi singkat buku merupakan refleksi sekaligus analisis mendalam mengenai kompleksitas perubahan tata kelola pemerintah di Indonesia, berbagai tantangan serta strategi dalam menggerakkan reformasi dikupas dalam buku ini berdasarkan pengalaman langsung penulis. Sistem birokrasi di Indonesia termasuk tantangan warisan masa kolonial penganut birokrasi dan bagaimana mengadaptasinya dengan dinamika politik dibahas dalam buku ini. Selain itu, komitmen politik, sinergi pemimpin, serta kemampuan menggerakkan ciri dan menentukan arah perubahan juga dianalisis. Buku 9 judulnya Kepemimpinan Pemerintahan. Penulis buku Muhtar Habodin. Ciri-ciri simpel buku berwarna perpaduan kuning, merah, dan hitam. Terdapat gambar tangga berwarna merah dan gambar kursi berwarna kuning. Daftar isi buku 1. Efisiensi kepemimpinan. Saya ulang, esensi kepemimpinan pemerintahan, dinamika dan cara kerja kekuasaan, relasi antara pemimpin dan yang dipimpin. Deskripsi singkat buku ini mengkaji kepemimpinan dari sudut pandang ilmu pemerintahan yang tidak terpisahkan dari cara banyaknya kekuasaan. Esensi kepemimpinan pemerintahan menjadikan kajian kepemimpinan sebagai jantung dan ilmu pemerintahan. Analisis tentang bagaimana kekuasaan bekerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, dibedah hubungan antara pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai. 10. Judul buku Memahami Ilmu Pemerintahan, suatu kajian teori, konsep, dan pengembangan, edisi revisi. Penulis buku Dr. Muhadam Labolo. Ciri-ciri simpel buku, simpel berwarna kombinasi ungu, hitam, dan kuning. Daftar isi buku, bab 1 pengantar ilmu pemerintahan. Mengenai ilmu pemerintahan dan pemikiran awal. B. Peranan lembaga keilmuan. C. Pemerintah dan pemerintahan. B. Bab 2 dasar-dasar pemerintahan. A. Dinamika teori pemerintahan. B. Fungsi pemerintahan. C. Politik sebagai pemerintahan. D. Kebutuhan pemerintahan dan interaksinya. E. Fokus pelayanan. F. Penguasaan pemerintahan. G. Relasi agama dalam pemerintahan. Bab 3 beberapa pendekatan pemerintahan. A. Pendekatan sosiologis. B. Keluarga sebagai unit analisis pemerintahan. C. Kompetisi pasar dan tumbuhnya pemerintahan. D. Konsep dan pemerintahan sebagai pengendali. F. Budaya dan urgensi pemerintahan. F. Merekonstruksi kibernologi. Bab
4. Pemerintahan sebagai organisasi. A. Pemerintahan sebagai pelaku sempurna. B. Pemilihan tindakan pemerintah to be loved dan to be fair. C. Pemerintahan sebagai organisasi. D. Pemerintahan dan penanganan kekerasan. E. Penanganan kekerasan pemerintah sebagai kebutuhan bersama. Bab 5. Praktek pemerintahan dan problematikanya. A. Sistem pemerintahan. 1. Sistem dan praktek presidensial. 2. Sistem dan praktek parlementer. D. Beberapa negara. B. Kecenderungan sistem pemerintahan Indonesia dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan implikasinya terhadap pemilihan presiden langsung. C. Pemilihan umum kepala daerah, tantangan dalam praktik politik pemerintahan. D. Format baru pemerintahan desa, sebuah dilema panjang terhadap implementasi otonomi di Indonesia. Bab 6. Menimbang kendali pemerintahan kepala daerah di Indonesia. A. Pendahuluan. B. Demokrasi dan cara kerja. C. Realitas pemilu kada dan di Indonesia. D. Urgensi dan keunggulan pemilu kada tak langsung. E. Kesimpulan. Bab 7. Relevansi basis rekrutmen Pamos Praja terhadap kepemimpinan pemerintahan Indonesia. A. Pendahuluan. B. Konsep Pamong Praja dalam birokrasi Jawa. C. Peran logis legitimasi kekuasaan dan kepemimpinan elit Pamong Praja dalam organisasi pemerintahan. D. Basis rekrutmen Pamong Praja pra kemerdekaan. B. Basis rekrutmen Pamong Praja era kemerdekaan. F. Basis rekrutmen Pamong Praja periode 1990 sampai 2009. Peran G. Peran pendidikan Pamong Praja dan penguatan basis rekrutmen bagi masa depan kepemimpinan pemerintahan. H. Tantangan pendidikan tinggi ke Pamong Prajaan. I. Prospek pendidikan Pamong Praja. Bab 8. Pendidikan kepemerintahan di Indonesia. A. Sejarah pendidikan pemerintahan di Indonesia. B. Kompetensi pendidikan kader. C. Sistem pendidikan dengan orientasi kader pemerintahan yang bersifat generalis, spesialis. D. Sistem pendidikan dengan metode praktik sekolah. E. Alasan pengintegrasian IIP dan STPDN. F. Kebijakan dan tantangan IPDN. G. Kesimpulan. Deskripsi buku. Pemerintahan adalah agenda yang tak terhindarkan dimanapun dan kapanpun. Ia tak dapat dilepaskan begitu saja dari ruang kehidupan. Disebabkan kebutuhan kita akan hadirnya pemerintahan yang mampu melaksanakan fungsinya dengan baik, pemerintahan yang juga hanya mengakui jika terukir dari masyarakat yang baik hanya mengakui jika ia terlahir dari unit keluarga yang baik. Dalam konteks ini, keluarga menjadi berbasis sosiologis tumbuhan pemerintahan. Ketika kepentingan individu berhadapan dengan kehendak orang lain, maka disadari atau tidak seringkali menimbulkan gesekan yang menimbulkan intervensi bagi tercipta sosial politik. Dalam hubungan ini, sosial politik pemerintahan kita hadirkan untuk melindungi kepentingan setiap individu dalam kerangka kehidupan bersama. Kehidupan bersama membutuhkan keteraturan yang relatif lama untuk menjamin keamanan setiap individu dan dari ancaman pihak luar sesamanya, bahkan ancaman dari pemerintah itu sendiri. Kepentingan setiap individu pada umumnya berbentuk material sekalipun pada tingkat tertentu berubah ke dalam bentuk pengakuan. Pada tingkat pertama, kita membutuhkan pemerintah untuk melindungi kepentingan setiap individu dari perampasan orang lain terhadap kekayaan makhluk kita. Di sini motivasi ekonomi menjadi salah satu penyebab munculnya aktivitas pemerintahan dari yang paling klasik hingga ekonomi modern dasar ini. Judul buku 11, Reformasi Birokrasi Indonesia Menuju Pemerintahan Kelas Dunia, penulis buku Profesor Fernandes Simanungsong, SSTP, SAP, MSI. Ciri-ciri simpel buku,
Simpel buku berwarna biru, ada gambar Kepulauan Indonesia di pola penulis. Daftar isi buku: A. Kegelisahan atas perubahan sosial dan dinamika pemerintahan sebagai sebab pendahuluan. B. Perubahan sosial dan dinamika pemerintahan melalui poros helik sebagai pintu masuk menuju pemerintahan kelas dunia. C. Pergeseran generasi manajemen sebagai pintu masuk pemerintahan kelas dunia. D. Pergeseran generasi manajemen sebagai pintu masuk pemerintahan kelas dunia. E. Pergeseran generasi aparatur sipil negara sebagai pintu masuk pemerintahan kelas dunia. F. Pergeseran generasi pelayanan sebagai pintu masuk pemerintahan kelas dunia. G. Grand Design reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia. H. Quick win reformasi birokrasi Indonesia menuju pemerintahan kelas dunia. Deskripsi singkat buku. Reformasi birokrasi di Indonesia menjadi agenda besar yang mendesak untuk dilaksanakan, mengingat implikasinya yang begitu besar dan luas pengaruhnya bagi pelayanan kepada masyarakat dan berkelanjutan untuk pelayanan kepada masyarakat dan kemajuan bangsa. Perlu usaha-usaha serius agar perubahan pembangunan birokrasi menjadi omensi dan berkelanjutan untuk mengantarkan pemerintahan Indonesia menuju pemerintahan kelas dunia atau world class government, karakter yang menjadi parameter bagi setiap negara untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia dapat dirumuskan menjadi model quick win yang tepat agar setiap negara memiliki langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah baik di pusat maupun daerah dengan menerapkan konsep no Superman, do super team menuju pemerintahan kelas dunia. 12 judul buku metodologi penelitian pemerintahan, penulis buku Profesor Dr. Fernandes Simangunsorong SIP SAP MSc. Ciri-ciri buku. Ciri-ciri sampul buku berwarna perpaduan warna kuning dan abu-abu. Daftar isi buku. Bab 1 penelitian pemerintahan, bab 2 konsep pendahuluan dalam penelitian pemerintahan, bab 3 tinjauan pustaka dalam penelitian pemerintahan, bab 4 metode penelitian dalam penelitian pemerintahan, bab 5 data dan analisis data dalam penelitian pemerintahan, bab 6 konklusi dalam penelitian pemerintahan, bab 7 aspek-aspek pelengkap dalam penelitian pemerintahan. Deskripsi singkat buku. Penelitian termasuk dalam perspektif knowledge management, di mana penelitian diibaratkan menulis karya ilmiah, semi ilmiah, bahkan yang non-ilmiah. Sekalipun adalah sebuah aktivitas intelektual yang sangat penting dan terus-menerus berproses, menulis bisa dikatakan sebagai upaya capturing knowledge atau menangkap pengetahuan, sebab dalam proses menulis adalah begitu banyak mencari jawaban terhadap banyak pertanyaan dan misteri. Berkat pertanyaan dan misteri terungkap melalui tulisan, artinya ilmu itu sudah terkuasai. Menulis tidak hanya bermanfaat untuk menangkap pengetahuan, tetapi juga ampuh untuk menjernihkan atau memperjelas pengetahuan, refining knowledge, menyebarkan pengetahuan, sharing knowledge, menerapkan pengetahuan atau applying knowledge, sekaligus mengembangkan pengetahuan, increasing knowledge. Semua proses knowledge manajemen bagi sebuah ilmu ibarat dua sisi mata uang, di mana di satu sisi bicara tentang metodologi ilmu dan di sisi lain bicara tentang metodologi penelitian. Ilmu pemerintahan juga harus memiliki dua mata sisi tersebut sehingga kajian-kajian ilmu pengetahuan akan berevolusi, berkembang dan menjalankan semua fungsi ilmu, yakni fungsi mendeskripsikan, to describe, fungsi menjelaskan, to explanation, fungsi memverifikasi, to verification, fungsi memprediksi, to prediction, dan fungsi membentuk teori formulation. Judul buku
ke-13, perencanaan pembangunan daerah. Penulis buku Profesor Dr. Fernandes Simanusong, SSTP, SAP, MSc. Ciri-ciri buku, sampul buku berwarna merah, juga terdapat gambar di dalamnya sekelompok petani sedang menanam padi tandur. Daftar isi buku, bab 1 pemahaman konsep perencanaan pengembangan dan pemerintahan daerah. Bab 2 pemahaman perencanaan pembangunan daerah. Bab 3 sistem perencanaan pembangunan daerah. Bab 4 perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Bab 5 partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Bab 6 sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Bab 7 pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Bab 8 efektivitas dan implementasi perencanaan pembangunan daerah. Bab 9 pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goal ya, dalam perencanaan pembangunan daerah. Deskripsi buku, materi yang dibahas dalam buku meliputi pemahaman konsep perencanaan pembangunan dan pemerintahan daerah, dasar hukum perencanaan pembangunan daerah, tata cara penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, renstra perangkat daerah, dan tata cara penyusunan dokumen kerja daerah. Selain itu juga dibahas tentang tata cara perubahan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, resentra perangkat daerah, dan tata cara perubahan dokumen kerja perangkat daerah. Selanjutnya dibahas juga terkait konsep partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sinkronisasi perencanaan pembangunan terkendali dengan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD, integrasi standar pelayanan minimal SPM, pengendalian dan evaluasi efektivitas dan implementasi perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning, pembangunan berkelanjutan, sustainable development goal atau SDGs. Judul buku 14, transformasi organisasi perubahan status desa menjadi kelurahan. Penulis buku Profesor Dr. Fernandes Simanusong, SSTP, SAP, MSc. Ciri-ciri sampul buku. Sampul buku berwarna kombinasi coklat dan kuning, terdapat anak panah berwarna hijau bertuliskan desa, dan terdapat panah berwarna biru bertuliskan kelurahan. Daftar buku, daftar isi buku, bab 1 pendahuluan, bab 2 ruang lingkup studi perubahan status desa menjadi kelurahan. Bab 3 perubahan status desa menjadi kelurahan menurut konsep transformasi organisasi refarming. Bab 4 perubahan status desa menjadi kelurahan menurut konsep transformasi organisasi restrukturing. Bab 5 perubahan status desa menjadi kelurahan menurut konsep transformasi organisasi retipalisation. Bab 6 perubahan status desa menjadi kelurahan menurut konsep transformasi organisasi renewal. Bab 7 penutup. Deskripsi buku, konsep tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dalam konsep transformasi organisasi bukan hanya tujuan normatif, namun harus sequence atau beruntun yang dimulai dari reforming, restructuring, dan renewal guna pengembangan organisasi desa dan kelurahan. Proses transformasi revitalization disarankan agar pemerintahan daerah menghidupkan kembali peranan desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan melalui strategi-strategi yang dikembangkan pemerintah daerah. Selanjutnya 15 judul buku. Judul buku ke-15 menata ulang organisasi perangkat daerah. Penulis Profesor Dr. Fernandes Simanusong, SSTP, SAP, MSc. Ciri-ciri sampul buku. Sampul buku berwarna kombinasi warna hijau tua dan hijau muda pada bagian atas, sampul berwarna hijau tua, dan pula bagian bawah sampul berwarna
hijau muda. Daftar isi buku, bab 1 pemahaman konsep lembaga, kelembagaan, dan organisasi. Bab 2 perkembangan teori organisasi, bab 3 budaya organisasi perangkat daerah, bab 4 konsep peran dalam penataan organisasi, bab 5 konsep efektivitas organisasi, bab 6 kelembagaan dan organisasi pemerintahan, bab 7 pemahaman penataan organisasi perangkat daerah, bab 8 pemahaman penataan organisasi perangkat daerah, bab 9 best praktis penataan organisasi perangkat daerah, bab 10 best praktis evaluasi penataan organisasi perangkat daerah. Deskripsi singkat buku, pembengkakan proliferasi struktur organisasi perangkat daerah disebabkan oleh berbagai hal, antara lain karena kepala daerah dan partai politik yang tidak paham tentang teknis pemerintahan sehingga menyerahkan penyusunan organisasi pada birokrasi yang ada. Selain itu, ada juga sebab lain, kepala daerah yang memegang tampuk pimpinan berbagai berhutang budi pada birokrasi yang telah bertindak sebagai tim sukses pada pilkada untuk membalas budi, diciptakanlah jabatan-jabatan bagi para penduduknya. Alasan lainnya adalah kurang pahamnya sebagai komponen pemerintahan daerah, pemerintah daerah dan DPR, pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun organisasi yang sesuai dengan kebutuhan existing organization. Mereka melanjutkan model organisasi perangkat daerah masa lalu dan meniru pemerintahan daerah lainnya. Dengan begitu saja tanpa memperhitungkan perbedaan karakteristik masing-masing. Sedangkan judul buku 16, Kepala Selekta Manajemen Sumber Daya Manusia. Penulis buku Profesor Dr. Fernandes Simangunsorong SSPP SAP MSc. Ciri-ciri sampul buku. Sampul buku berwarna perpaduan antara warna biru mendominasi putih dan hitam. Terdapat kelompok gambar orang dengan beraneka warna. Daftar isi buku, bab 1, isu-isu strategis revisi Undang-Undang RUU Kepegawaian tentang aparatur sipil negara. Bab 2, cap analisis Undang-Undang tentang aparatur sipil negara ASN dan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Bab 3, penilaian pelaksanaan pekerjaan dan studi pelayakan DP3 sebagai alat ukur prestasi kinerja pegawai. Bab 4, penyusunan analisis jabatan anjab pada organisasi perangkat daerah. Bab 5, penerapan paradigma the right man and the right place, fit and proper test, punishment and reward dan kompetisi jabatan. Bab 4, mutasi pegawaian. Bab selanjutnya mutasi kepegawaian. Bab mekanisme pemberian pensiunan PNS. Bab 8, sistem reformasi manajemen kepegawaian. Bab 9, rasionalisasi pegawai dalam penguatan manajemen kepegawaian. Bab 10, penyusunan tugas pokok dan fungsi tupoksi serta uraian tugas urtug perangkat daerah. Bab 11, penyusunan analisis beban kerja ABK organisasi perangkat daerah. Bab 12, pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil PNS. Bab 13, pemahaman Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap pola dan metode kerja PNS. Bab 14, penyusunan tata hubungan kerja pemerintahan daerah. Bab 15, mekanisme pemerintahan aparatur. Bab 16, tugas belajar, izin belajar dan bantuan belajar pegawai aparatur sipil negara. Bab 17, teknik pengelolaan arsip perkantoran dan kepegawaian. Bab 18, pengkajian PNS berstandarisasi tujuan daerah TKD dan rencana penerapan job organisasi, job grading dan remunerasi. Bab 19, disiplin PNS. Bab 20, pengisian formasi PNS. Bab 21, pengadaan PNS. Bab 22, ada kenaikan penangkat PNS. Bab
23 pengangkatan jabatan struktural dan jabatan fungsional. Bab 14 pembinaan jiwa korup, kode etik dan pemberian cuti PNS. Deskripsi singkat buku. Pemerintah RI dalam pengelolaan manajemen kepegawaian sampai saat ini masih menerapkan pendekatan administrasi personalia atau administrasi kepegawaian. Dalam pengelolaan pegawai yang menjalankan tugas-tugas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam pemerintahan yang relatif stabil dan pengelolaan sistem ekonomi nasional yang masih tertutup dan belum banyak persaingan, sistem administrasi kepegawaian relatif masih cukup memadai. Namun pada sistem pemerintahan negara yang semakin demokratik, semakin desentralisasi dan ekonomi yang semakin terbuka, personalia yang dikelola dengan pendekatan administrasi pegawai tentu tidak lagi mampu mendukung sistem politik, sistem sosial, dan sistem ekonomi yang telah mengalami perubahan fundamental sejak gelombang reformasi melanda Indonesia tahun 1998. 17. Judul buku Pengembangan Kelembagaan Desa. Penulis buku Profesor Dr. Fernandes Simanggong, SSTP, SAP, MEC. Dr. Imelda Ustasut, SKEP, MKes, AIPO, MA. Ciri-ciri sampul buku berwarna coklat tua. Pada sampul buku terdapat gambar rumah pendopo. Daftar isi. Bab 1 pemahaman tentang susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi. Bab 2 kelembagaan desa. Bab 3 tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Bab 4 tugas pokok dan fungsi lembaga masyarakat desa. Bab 5 tugas pokok dan fungsi lembaga adat desa. Bab 6 kelembagaan badan usaha milik BUM desa. Bab 7 pemahaman tentang kelembagaan kerjasama antara desa. Bab 8 pengadaan barang dan jasa di desa. Deskripsi singkat tentang buku. Dalam menyelenggara pemerintahan desa dan pembangunan desa, desa mendayagunakan lembaga-lembaga desa untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, masing-masing lembaga desa tersebut memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni satu, kedudukan suatu lembaga yang lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut. 2, tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga di desa tersebut. Selanjutnya judul buku 18 Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat. Penulis buku Profesor Dr. Fernandes Simanggong, SSTP, SAP, MEC. Dr. Imelda Hutasoit, SKEP, MKes, AIPO, MA. Ciri-ciri sampul buku. Simpul buku berwarna biru langit dengan awan putih. Daftar isi buku. Bagian 1, pemahaman tentang desa dan pemerintahan desa. Bagian 2, pemahaman tentang kewenangan desa. Bagian 3, pemahaman tentang perencanaan pembangunan desa. Bagian 4, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, PEMDes. RPJMDes. Bagian 5, penyusunan rencana kerja pemerintah desa, RKPDES. Bagian 6, perencanaan pembangunan desa berbasis masyarakat. Bagian 7, pemahaman tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, APBDes, dalam mendukung rencana desa. Deskripsi singkat buku. Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model pengendalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Perencanaan pembangunan desa dimaksudkan untuk membantu mengenali kebutuhan primer, sekunder, serta tersier dari masyarakat desa, merumuskan strategi jangka pendek
menengah, dan panjang, serta mengelola perubahan mental dan fisik yang terjadi pada masyarakat desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Adapun judul buku yang ke-19, Teori Pemerintahan Desa, penulis buku Profesor Dr. Sadu Wasistiono, MSc. Judul buku 19, Teori Pemerintahan Daerah, penulis buku Profesor Dr. Sadu Wasistiono, MSc. Kedua, Profesor Dr. Fernandes Simangsong, STP, SAP, MSc. Ciri-ciri sampul buku berwarna biru tua, daftar isi buku, modul 01, perkembangan pemikiran teori desentralisasi, modul 02, bentuk desentralisasi dan susunan daerah otonom, modul 03, otonomi daerah otonom dan pemerintah daerah, modul 04, kepala daerah dan DPRD, modul 05, organisasi pemerintahan daerah, modul 06, tata kelola pemerintahan daerah, modul 07, pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban pemerintah daerah, modul 08, partisipasi masyarakat di daerah, modul 9, prospek desentralisasi dan pemerintahan daerah. Deskripsi singkat buku membahas perkembangan teori desentralisasi baik dari pandangan Eropa kontinental maupun Anglo-Saxon dan kaitan desentralisasi dengan otonomi daerah otonom serta pemerintahan daerah. Pembahasan mulai dikaitkan dengan konsep demokrasi dengan dasar kedaulatan rakyat. Selain itu dibahas mengenai tata kelola, mulai dari tata kelola yang baik, good governance, tata kelola dynamic government, sampai tata kelola tangkas, agile governance, dilanjutkan dengan penanggung-jawaban responsibility dan pertanggungjawaban accountability, serta partisipasi masyarakat sebagai ciri pencitraan demokrasi. Sedangkan buku ke-20, Metodologi Ilmu Pemerintahan, edisi revisi yang diperluas, penulis buku Profesor Dr. Sadu Wasistiono, MSc, Profesor Fernandes Simangsong, STP, SAP, MSc. Ciri-ciri buku: pada simpul buku terdapat gambar dari tangan yang sedang membuka lembaran buku, terdapat pula gambar kaca pembesar untuk melihat tulisan pada lembar buku. Daftar isi buku, ilmu dan pengetahuan. Bab 2, kebenaran ilmiah dan metodologinya. Bab 3, mengenal ilmu pemerintahan. Bab 4, mengenal dunia pemerintahan. Bab 5, metode studi kasus dan studi daerah sejarah. Bab 7, metode studi perbandingan. Bab 8, pendekatan logistik. Bab 9, pendekatan sistemik. Bab 9, pendekatan paradigmatik. Bab 11, pendekatan ekologis. Deskripsi singkat buku. Buku ini membahas terkait ilmu dan pemerintahan, kebenaran ilmiah dan metodologinya, mengenai ilmu pemerintahan, mengenal dunia pemerintahan sebagai sebuah sistem politik dan sistem kekuasaan, metode studi kasus dan studi sejarah, dan metode studi perbandingan. Selain itu, dibahas pula berbagai pendekatan, antara lain pendekatan legalistik, pendekatan sistemik, pendekatan paradigmatik, dan pendekatan ekologis. Baiklah, demikian paparan tentang jawaban daripada soal-soal ujian yang ditugaskan kepada saya sebagai mahasiswa. Mudah-mudahan sajian ini dapat menjadi nilai kebaikan dan ilmu pengetahuan bagi saya. Saya akhiri tentunya dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya dan bimbingan dari Bapak dosen Profesor Dr. Fernandes yang telah banyak memberikan ilmu dan
arahan tentang ilmu pengetahuan tentang metode kepemimpinan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya judul buku 21, judulnya Pengantar Ilmu Kependudukan. Penulis buku Dr. Emelda Hutasoit Eskep, MKes, AIPO, MA. Ciri-ciri sampul buku: pada sampul buku terdapat kumpulan orang, daftar isi buku, bab 1 konsep kependudukan dan demografi, bab 2 sejarah pertumbuhan dan perkembangan penduduk, bab 3 teori kependudukan, bab 4 ukuran dasar teknik analisis kependudukan, bab 5 sumber data kependudukan, bab 6 komposisi penduduk, bab 7 pentilitas, bab 8 moralitas, bab 9 migrasi, dan bab 10 pertumbuhan penduduk, bab 11 ketenaga kerjaan. Deskripsi singkat buku: ilmu kependudukan atau studi kependudukan mengandung berbagai informasi tentang kependudukan yang berupa data-data yang sangat memegang peran penting dan sangat berguna bagi berbagai pihak di dalam masyarakat, terutama bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Demikian pentingnya data-data kependudukan dalam mendukung keberhasilan pembangunan telah membuat ilmu kependudukan menjadi ilmu yang penting untuk dipahami dan dikembangkan. Sedangkan buku ke-22, judul buku Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, penulis buku Profesor Dr. Haja Ibnu Kencana Syafi'i, MSc. Ciri-ciri bukunya: sampul buku bergambar papan catur, daftar isi buku 1 teori dan gaya kepemimpinan, kedua filsafat dan etika, ketiga kepemimpinan pelayanan, bab 4 analisis fenomena. Deskripsi singkat buku: buku Kepemimpinan Pemerintahan karya Ilmu Kencana Syafi'i membahas penerapan teori dan gaya kepemimpinan secara spesifik di dalam birokrasi pemerintahan, filsafat dan etika kepemimpinan pelayanan, dan analisis fenomena. Dibahas pula ciri khas kepemimpinan eksekutif, pemerintahan kepemimpinan yang berlandaskan moral dan agama. Buku yang ke-23, judul bukunya Kepemimpinan dalam Manajemen. Penulis buku Profesor Dr. Miftah Toha MPA. Ciri-ciri sampul buku: sampul buku bergambar sekelompok orang yang membentuk lingkaran dan 1 orang diantaranya berdiri di tengah. Daftar isi buku 1, bab 1 pendahuluan atau pengantar kepemimpinan dan manajemen, bab 2 pendekatan studi mengenai kepemimpinan, bab 3 teori kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, bab 4 teori kepemimpinan situasional, bab 5 kekuasaan dan kepemimpinan, bab 6 komunikasi dan kepemimpinan, bab 7 motivasi dan kepemimpinan, bab 8 gaya kepemimpinan Anda. Deskripsi singkat buku: kepemimpinan mempunyai pengertian yang sedikit lebih luas dibandingkan dengan manajemen, karena kepemimpinan bisa digunakan setiap orang dan tidak terbatas dalam suatu organisasi tertentu saja. Sedangkan manajemen merupakan kepemimpinan yang dibatasi oleh tata krama birokrasi atau dikaitkan dengan pemikiran satu kegiatan mencapai satu tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan
sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Sedangkan judul buku ke-24 Manajemen Sumber Daya Manusia, penulis bukunya Profesor Dr. Sondang F. Siagian MPA. Ciri-ciri sampul buku bergambar 3 orang yang sedang berdiri dan berdiskusi. Daftar isi buku bab 1, pentingnya manajemen sumber daya manusia. Bab 2, perencanaan sumber daya manusia. Bab 3, analisis dan rancang bangun pekerjaan. Bab 4, rekrutmen tenaga kerja. Bab 5, seleksi pegawai. Bab 6, organisasi dan penempatan. Bab 7, pelatihan dan pengembangan. Bab 8, perencanaan dan pengembangan karir. Bab 9, penilaian pelaksanaan pekerjaan kinerja. Bab 10, kompensasi. Bab 11, integrasi. Bab 12, pemeliharaan sumber daya manusia. Bab 13, pemutusan hubungan kerja. Deskripsi singkat buku ini membahas konsep, prinsip, teori, serta metode pengelolaan sumber daya manusia SDM secara mendalam guna mencapai tujuan organisasi. Buku ini menggunakan pendekatan mikro, yakni menitik beratkan pada langkah-langkah praktis dan manajerial dalam mengelola pegawai di dalam sebuah organisasi. Ruang lingkup materi membahas secara komprehensif seluruh siklus karyawan, mulai dari perencanaan, pengadaan, rekrutmen, analisis pekerjaan, pengembangan, kompensasi hingga pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. Sedangkan judul buku ke-25 yang berjudul Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan Era Digital, penulis buku Dr. Hidayati SCMSI. Ciri-ciri sampul buku. Sampul buku berwarna oranye dan bergambar seseorang yang sedang menulis tangan. Daftar isi 1, konsep kepemimpinan dan manajemen. 2, transformasi digital dalam pemerintahan, implementasi dan aplikasi nyata. Deskripsi singkat buku ini membahas transformasi kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan. Di tengah perkembangan teknologi digital dalam era yang semakin terdigitalisasi, pemimpin pemerintahan dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan yang tepat, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, serta menciptakan sistem pelayanan publik yang transparan, responsif, dan inovatif. Buku ini juga mengulas konsep dasar kepemimpinan modern dalam pemerintahan, prinsip-prinsip manajemen strategis, serta peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Selain itu terdapat tantangan dalam digitalisasi pemerintahan seperti keamanan data, resistensi perubahan, serta kebutuhan akan peningkatan literasi digital, solusi dan strategi adaptasi yang berbasis inovasi. Teknologi juga dikupas untuk membantu pemimpin pemerintahan menghadapi dinamika perubahan zaman. Saya lampirkan di sini buku-buku dari Bapak Profesor Dr. Simangunsong sebagai dosen pengampu, yaitu ada buku pengembangan kelembagaan desa, buku metodologi penelitian pemerintahan, ada buku pengantar ilmu kependudukan, ada buku perencanaan pembangunan desa berbasis masyarakat, ada buku menata ulang organisasi perangkat daerah, ada juga buku
Apitas Leksa, Manajemen Sumber Daya Aparatur. Ada juga beberapa buku yang telah kami lampirkan dan buku yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi satu jawaban dari soal-soal yang ditugaskan pada saya, dan tentunya terima kasih atas segala bimbingan dari Pak dosen Profesor Dr. Fernandes Mangunsong yang saya banggakan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.